Halo kawan-kawan sekalian, ini kami mencoba mempraktikkan cara pembuatan arang kayu jenis kayu matoa. Dilakukan dengan metode penguapan, di mana kami tidak membakar arang langsung, tetapi memanaskan kayu matoa yang ada di dalam drum itu, dan alhamdulillah baru 5 menit aja sudah terjadi pemanasan, sehingga uap di dalam drum itu sudah mulai keluar. Ini rupanya kayu matoa ini kemungkinan besar nih mengandung banyak resin atau bisa aja minyak-minyak tertentu di dalam kandungan kayu matoa ini. Padahal kayu matoa ini baru kita tebang 2 minggu yang lalu. Bukan penebangan, ini salah. Ini kami melakukan panen matoa, dan dahan-dahannya itu langsung kita potong dan kita manfaatkan dari dahan-dahan kayu matoa ini untuk kita jadikan arang. Semoga praktek pembuatan arang ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, kawan-kawan sekalian yang berada di dalam kawasan hutan atau berada di kebun-kebun yang menghasilkan limbah-limbah kayu. Malah enggak kemungkinan juga kayu-kayu yang ditebang di perkotaan kayunya bisa dimanfaatkan. Kami membuat alat pembuatan arang ini menggunakan alat-alat bahan-bahan yang hampir semuanya itu merupakan limbah ya, termasuk drum. Dari drum bekas, besi-besi pun kita beli dari besi-besi bekas, termasuk cannya juga kita beli can bekas. Yang baru itu hanya blower, malah pembakaran juga ini kita menggunakan oli bekas. Mungkin kita ini pembakaran ini memakan waktu 2-5 jam, kita lihat. Tak mungkin kita membuat video sampai 5 jam. Jadi kedepannya ada momen-momen tertentu, dari mulai kita membakar sampai menghasilkan arang, kita dokumentasikan. Demikian tahap pertama pembakaran. Jadi pembakaran tahap pertama yaitu pemanasan kayu sampai dengan munculnya api ke atas itu. Nanti kita videokan lagi setelah api itu stabil. Setelah api stabil naik ke atas, durasinya berapa jam? Biasanya itu durasinya itu 1 jam. Nah, setelah durasi itu 1 jam, baru
kita kecilkan apinya, ya di sini kecilkan apinya, kita masak lagi, tunggu sampai 1 jam. Nah, setelah 1 jam itu baru apinya matikan, baru pendinginan. Nah, kita nantikan untuk video nanti kita proses apinya stabil nih. Sekarang apinya masih dalam kondisi naik, ya. Asap-asapnya juga kemungkinan asapnya itu lihat dari airnya, ada uap air yang udah mulai netes-netes. Dan lihat makin besar ke bawah tuh, itu zat-zat metan yang keluar dari kayu. Ya, untuk sementara demikian. Halo teman-teman, rekan-rekan sekalian, ini pengapian mulai normal. Sebetulnya pengapian yang betul ini seperti proses sekarang. Ini baru tahapan pertama, yaitu tahapan pemanasan. Tahapan pemanasan ini atau penguapan ini durasinya biasanya 1 jam, bisa 1 jam sampai 2 jam, bisa 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam, tergantung kadar air dari bahan baku yang kita bakar. Nah, terjadi hal yang kayak tadi gas metan keluar, itu kemungkinannya ada kayu-kayu yang memang kadar airnya sudah mendekati atau di bawah dari 25%, jadi sudah memang kering. Nah, makanya terjadi tadi gas metan ke atas, terjadi di dalam itu terjadi proses pirolisis istilahnya. Pirolisis atau pembakaran tidak sempurna di dalam itu. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ini pengapian di bawah pun sudah stabil, sangat-sangat stabil. Ini yang diharapkan. Sebetulnya kita mempergunakan bahan bakar dari oli bekas ini sebenarnya dalam rangka pembelajarannya, karena menggunakan oli bekas ini apinya sangat stabil. Lain kalau kita mempergunakan bahan bakar dari kayu. Bahan bakar kayu itu cenderung tidak stabil. Nah, setelah kita mempergunakan alat dari kompor oli bekas ini, atau bisa juga nanti kalau teman juga di perkotaan bisa mempergunakan kompor gas. Nah, kita sarankan sesuai dengan kemudahan, efisiensi dari bahan bakar mana yang lebih banyak tersedia dan murah. Kebetulan kami di perkotaan ini kami gunakan limbah oli bekas. Nah, oli bekas yang kami gunakan ini, lihat di sini, ini oli bekasnya itu bekas alat berat. Jadi apinya juga bagus, olinya juga lihat masih bagus sekali. Sehingga sebetulnya itu tidak ada istilah pencemaran udara, karena pembakarannya itu sangat sempurna. Nah, sebelumnya juga sebelum pembakaran tadi ada waktu durasi 5
sampai 15 menit itu yaitu pemanasan kompor oli bekas tadi, lihat di bawah itu kita menggunakan solar dicampur arang tempurung kelapa. Maksudnya dengan harapan besi kompor itu menjadi panas dengan derajatnya sekitar 600 sampai 700 derajat Celcius. Nah, setelah itu panas, baru kita alirkan oli bekas. Nah, lihat sekarang nih, ya ke atas nih betul-betul pembakaran itu hanya dari bawah, penguapan yang muncul di api di atas ini belum muncul. Nah, kita tunggu durasi 1 jam atau 1 jam setengah. Nah, kita juga ini saya terus terang aja membuat arang dengan alat ini, membuat arang dari kayu ini baru ini pertama kali. Kalau batok kelapa setelah beberapa kali malah sudah menghasilkan lebih dari 100 kilo lah kita menghasilkan arang dari batok kelapa. Jadi udah jam terbang udah mulai adalah untuk bikin arang. Nah, untuk kayu ini baru sekarang kami merencanakan pembakaran kayu matua ini sesuai bahan baku ini mungkin ada sampai 8 kali kita masak. Ya, untuk sementara demikian ya. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Durasi pembakaran mendekati 2 jam setengah. Zat metan dalam tungku sudah mulai keluar. Zat metan keluar disambar dengan api, dan sebagian api ada menyembur ke atas. Ya, kita dekatkan. Nah, sudah mulai stabil. Ini zat metan ini biasanya keluar dengan durasi 1 jam. Nah, kita perhatikan makin kencang. Tadi ada perubahan, saya setel di keluaran oli bekasnya agak dibesarkan, sedangkan blowernya saya buka setengah. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk optimalisasi pembakaran perlu adanya kesesuaian antara udara yang keluar atau blower dan keluarannya oli atau bahan bakar. Nah, lihat, kita perhatikan dengan pembakaran yang sempurna ini sebetulnya sedikit sekali adanya pencemaran udara, dan insya Allah api terkendali, meskipun api ini bisa mencapai 1 meteran. Nah, lihat ke bawah dan ke atas sampai sama. Ini durasinya kita tunggu sampai
begitu zat metan udah keluar, api udah selesai, ya di atas itu udah selesai, angka atas itu menandakan arang di dalam tubuh sudah masak. Nah, kemungkinan misalnya ada bahan bakar, maksud bahan bakar ini kayu matoa yang kadar airnya masih rendah, atau matoa yang kayunya agak besar, tentunya prosesnya agak lama. Nah, kita kasih durasi lagi setelah nanti berhenti, setelah kita berhenti api yang keluar ini, kita kasih durasi lagi pembakaran setengah jam lah itu. Tentunya yang saya rasakan, penentuan durasi setelah api keluar, api habis yang di atas itu, setelah metannya keluar, itu penentuan 15-10 menitnya itu atau setengah jamnya itu kadang itulah yang menentukan rendemen. Terlalu lama berarti rendemennya agak rendah. Terlalu sebentar kemungkinan adanya kayu yang tidak menjadi arang atau kayu arang yang mentah semakin banyak. Hal demikian yang menentukan jam terbang dari pembakaran ini. Jadi yang kita perhatikan juga, yang perlu kita perhatikan, membaca cuaca saat pembakaran, terjadi hujan atau tidak hujan, mendung atau panas, terus lihat dari kualitas kayunya, kayu kemungkinan berat jenisnya, kadar airnya, terus jenis kayu masing-masing, maksudnya kandungan zat-zat, apakah kayu tersebut bergetah, kayu tersebut punya resin atau minyak. Nah, itu sangat menentukan. Nah, setahu saya matoa ini mempunyai resin dan pori-porinya itu cukup longgar, tidak terlalu padat, sehingga matoa ini kayunya itu rapuh dan apabila kita bakar cepat terbakar, semacam kayu karet. Itu juga kita nggak tahu juga apakah kayu ini mengandung zat atau resin atau minyak jenis minyak apa gitu dalamnya. Nah, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, ini sebetulnya ini yang kita tunggu-tunggu, dan sebetulnya ini mengasihkan apabila kita melihat proses pembuatan arang ini, apalagi ditemani dengan kawan sambil ada minuman, kopi, makanan, sungguh mengasihkan. Apalagi kalau kita bakar pas malam-malam gitu, malam-malam, langitnya gelap. Jadi ada terang dari pembakaran ini sebetulnya sangat-sangat mengasihkan. Jadi tidak terasa durasi
2, 3 jam, 4 jam itu sungguh tidak terasa. Kemungkinan itu yang saya rasakan. Tapi perasaan-perasaan itu tentunya tergantung hobi, kecenderungan ya kecenderungan suka atau tidak sukanya gitu. Tetapi memang saya bergerak menekuni ini, serta di sini di samping juga merupakan kerjaan, begitu juga ini merupakan hobi gitu. Saya suka dengan kerjaan ini. Semoga-moga dengan adanya kita suka, berminat dengan bidang ini bisa menghasilkan. Amin. Demikian. Wah, ini lihat saudara-saudara sekalian. Nah, ini apinya itu yang di atas sudah padam ya, tetapi di bawah itu lihat zat metan itu masih ada keluar. Nah, ini bisa aja kayu di dalam itu besar kecilnya tidak serempak, kadar airnya tidak serempak, tidak sama. Jadi saya perhatikan itu lain pembakaran kayu bakar matua ini dengan batu kelapa. Kalau batu kelapa itu kan berat jenisnya, kadar airnya, kekerasannya, nilai kalorinya hampir sama, tipis tebalnya sama. Jadi kalau ada keluar zat metannya dengan api ke atasnya itu serempak hampir 2 jam, hampir 1 jam gitu. Ada 1 jam atau 1 jam setengah jam, 1 jam 3/4 menit lah ya. Kita tunggu meskipun zat metan ini kita tunggu sampai durasi 1 jam. Durasi 1 jam dari mulai keluarnya zat metan yang stabil tadi. Nah, demikian kita tunggu sampai durasi 1 jam dari sekarang. 1 jam dari sekarang tambah setengah jam untuk penambahan jalan lagi. Jadi kita selesaikan pembakaran ini 1,5 jam dari sekarang ya. Demikian, nanti kita videokan lagi sesuai momen-momen penting di dalam proses pembakaran ini, sampai besok. Kita tunggu selesai hasil pembakarannya bagaimana. Demikian. Dalam proses pembakaran arang ini, apabila terjadi hujan, itu tidak menjadi permasalahan. Yang penting atas cerobong asap yang di atas, bagian atas itu ditutup. Nah, kami tutup dengan seng bekas. Nah, di bagian oli bekas ini kita cukup tutup dengan karung, demikian juga blower, dan jangan lupa ini sasan listrik. Listrik juga, hal-hal yang listrik ini juga kita tutup. Semoga 3-4 jam ke depan pembakaran ini cuaca tidak menjadi hambatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hujan mulai reda, penutup cerobong mulai kita buka.
durasi pembakaran sudah lebih dari 2 jam, tetapi api belum mulai naik. Kita tunggu sampai api mulai naik atau zat metan dari dalam tungku mulai keluar. Kita tunggu saat-saat ada perubahan. Demikian, terima kasih.